Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Agil Dia Febrian dengan kelima teman saya, Ganes Ega Pratiwi, Laras Putri Andini, Makfirotul Hasanah, Sabrina Amalia Divani, dan Siti Rohmasari. Kami dari Prodi PGSD kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang karangan dan jenis-jenis karangan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengerti dulu apa itu karangan. Karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Nah, ada juga jenis-jenis karangan. Yang pertama, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Tujuan dibuatnya kerangka karangan untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya. Ciri-ciri karangan yang baik. 1. Jelas. Kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih jelas dan mudah dipahami untuk dibaca oleh pembacanya. 2. Kesatuan dan organisasi. Kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya, agar kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. 3. Ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Kedua keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. 4. Pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat, kaidah pembentukan kata, kaidah ejaan yang berlaku, dan kaidah peristilahan maupun kaidah lain yang relevan. Langkah-langkah menyusun karangan. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Kedua, mengumpulkan bahan. Ketiga, menyeleksi bahan. Dan yang keempat, membuat kerangka karangan. Tahapan dalam menyusun kerangka karangan yang pertama, mencatat gagasan. Kedua, mengatur urutan gagasan. Ketiga, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. Keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Fungsi kerangka karangan ada 3. Yang pertama, memudahkan pengelolaan susunan karangan agar teratur dan sistematis. Kedua, memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan. Dan yang ketiga, membantu menyeleksi materi yang penting maupun tidak penting. Jenis-jenis karangan. Yang pertama, narasi. Narasi merupakan uraian yang menceritakan sesuatu atau serangkaian kejadian, tindakan, adakan secara berurutan dari permulaan sampai akhir, sehingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain. Ciri-ciri karangan narasi yang pertama, menyajikan suatu tercerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Kedua, cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ketiga,
ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Keempat, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. Dan yang kelima, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Deskripsi adalah suatu karangan atau uraian yang berusaha menggambarkan suatu objek atau masalah yang seolah-olah masalah tersebut di depan mata membaca secara konkret. Ciri-ciri karangan deskripsi. A. Melakukan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. 2. Melibatkan observasi panca indera. 3. Metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Eksposisi adalah suatu karangan yang memperjelaskan pokok masalah yang disertai dengan fakta-fakta. Ciri-ciri karangan eksposisi adalah A. Menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembacanya. B. Informasi yang disajikan bersifat fakta. C. Tidak berusaha mempengaruhi pembaca. D. Memperjelas sebuah proses atau analisis suatu topik. Argumentasi adalah suatu karangan yang berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal dengan membukti-buktian untuk mempengaruhi pembaca atau mengubah sikap perekaman dan menyesuaikan dengan sikap penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi. A. Terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. B. Pendapat-pendapat tersebut dilengkap dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh, atau maupun grafik. C. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca. D. Pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. 5. Persuasi. Persuasi adalah jenis karangan yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Ciri-ciri karangan persuasi. A. Karangan ini bersifat mengajak para pembacanya. B. Memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembacanya. C. Karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan keterpercayaan. D. Karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Perbedaan jenis-jenis tulisan atau karangan. 1. Jenis karangan berdasarkan penempatan ide pokok. Berdasarkan penempatan inti gagasan atau ide pokok, alenia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu A. Deduktif. Deduktif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada awal alenia. B. Induktif. Induktif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada akhir alenia. C. Variatif. Variatif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada awal dan diulang pada akhir alenia. D. Deskriptif atau naratif. Deskriptif atau naratif adalah kalimat utama termuat dalam seluruh alenia. Tidak terdapat kalimat khusus yang menjadi kalimat utama. 2. Jenis karangan berdasarkan teknik pemaparan. A. Narasi. B. Deskripsi. C. Eksposisi. D. Argumentasi. Kesimpulan, karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Narasi adalah sebuah bentuk wawancara yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Deskripsi adalah suatu karangan atau uraian yang berusaha menggambarkan suatu objek atau masalah yang seolah-olah masalah tersebut di depan mata pembaca secara konkret. Eksposisi adalah suatu karangan yang menjelaskan pokok masalah yang disertai dengan fakta-fakta. Argumentasi adalah suatu karangan yang berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal dengan pembuktian-pembuktian untuk mempengaruhi pembaca agar mengubah sikap merekam dan menyesuaikan dengan sikap penulis. Persuasi adalah jenis karangan yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.